di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tewas digorok orang tak dikenal di depan rumahnya. Pelaku menggorok korban ini dilakukan di depan keluarganya sendiri. Tragedi memilukan kembali terjadi di Kabupaten Tegal. Kali ini menimpa seorang ustadz atau guru ngaji di depan rumahnya sendiri. Dan yang menyedihkan adalah korban dieksekusi di depan mata istri dan anaknya. Lantas, siapakah yang tega melakukan perbuatan jahat itu pada orang yang seharusnya dihormati? Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Nurholis berusia 52 tahun adalah seorang guru ngaji sekaligus pengusaha yang beralamat di Pedukuhan Cergimas, Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jadi selain menjadi guru ngaji dan mengisi tausiah di beberapa tempat, Ustadz Nurholis juga memiliki usaha pemotongan ayam dan memiliki beberapa karyawan dari lingkungan tempat tinggalnya saja. Salah satunya bernama Freddy, berusia 33 tahun yang sangat rajin dalam pekerjaannya. Namun suatu hari, Freddy yang sudah bekerja di tempat Nurholis selama 1 tahun terakhir, akhirnya keluar dan menjadi pengangguran. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia baru saja merayakan hari kemerdekaannya dan banyak tempat yang meramaikan hari spesial ini dengan mengadakan pertunjukan karnaval, lomba, dan sebagainya. Seperti halnya karnaval yang dilaksanakan di Kecamatan Selawi pada tanggal 25 Agustus tahun 2024. Masyarakat sekitar berbondong-bondong ikut menyaksikan kemeriahan yang dipamerkan. Atraksi dan tingkah lucu peserta menjadi daya tarik tersendiri buat pengunjung yang penasaran. Seperti halnya keluarga Nurholis, ia mengajak istri dan anak bungsunya pergi menonton karnaval. Namun sebelum itu, beberapa hari sebelumnya, seorang pria terlihat mondar-mandir di depan kediaman Nurholis. Pria itu tak lain adalah Freddy, mantan karyawannya. Bahkan ia sempat tidur-tiduran di teras rumah juga berbincang dengan mantan bosnya itu. Nurholis yang tak curiga hanya bisa mendoakan agar Freddy bisa merasakan ketenangan karena ia melihat raut wajah pria itu seperti lesu dan tak berarah. Jadi ia membiarkannya berkeliaran di sana dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Nah, saat di depan teras dan hendak pergi menuju karnaval, tanpa aba-aba tiba-tiba si Freddy menghampiri dan menusuk Nurholis dengan sangat liar. Kejadian ini dilihat langsung oleh istri dan anak korban. Sontak saja mereka histeris ketakutan. Untuk menolong suaminya yang sedang diserang dengan brutal, istri Nurholis sampai melemparkan helm ke tubuh Freddy. Sedangkan anak korban yang masih bertubuh kecil berniat mengejar pelaku yang hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya. Namun sayang, karena anak korban yang tubuhnya kecil itu tak sanggup menahan pelaku dan ia bisa melarikan diri. Melihat pelaku yang berhasil kabur, tak ingin membuang waktu, istri korban yang berteriak dan mengundang warga untuk datang, meminta tolong untuk dipanggilkan ambulans. Beberapa saat kemudian, korban berhasil dilarikan ke rumah sakit. Namun saat dalam perjalanan, sang ustadz telah meninggal dunia karena kehabisan nafas. Begitulah nasib sang guru ngaji yang harus meninggal dunia akibat ulah mantan karyawannya juga mantan muridnya. Begitu media membicarakannya. Tim Satreskrim Polres Tegal yang telah mengantongi identitas pelaku segera mengerahkan anggota lebih luas lagi untuk mencari keberadaan pelaku yang diketahui telah kabur. Tersangka tidak berada di kediamannya dan diperkirakan melarikan diri keluar kota tanpa menggunakan sepeda motor. Setelah pencarian 2 hari sejak peristiwa itu terjadi, tim kepolisian Buru Sergap telah membidik wajah pelaku.
Ia terendus berada di Desa Marga Padang, Kecamatan Tarub. Kemudian tim Polres Tegal bekerja sama dengan Polsek Jajaran untuk meringkus buronan itu. Begitulah proses penangkapan pelaku yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus tahun 2024 sekira pukul 1:30 siang saat ia melintas di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Yang rupanya saat diinterogasi selama dalam pelariannya, ia berpindah-pindah tempat singgah, antara lain di musola, masjid, dan sempat meminta pakaian serta uang pada warga dengan alasan ingin pulang kampung ke Batang. Jadi selama pelariannya, pelaku meminta belas kasihan warga yang ia jumpai agar bisa makan dan beralasan kehabisan ongkos. Selanjutnya pelaku digiring ke Polres Tegal untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam mengenai motifnya membunuh guru ngajinya. Siapa jenenge? 3 tersangka Wes, Dian toh. dibawa ke Polsek Tarub OTW. Sebenarnya penyidik mendapat informasi dari beberapa saksi jika pelaku memiliki gangguan jiwa. Untuk itu akan diadakan evaluasi pada dirinya, mungkinkah benar adanya sakit jiwa yang ia derita. Namun menurut penuturan ibu pelaku, selama ini yang bersangkutan tidak pernah mengamuk, bahkan menunjukkan gejala yang parah. Ia hanya berdiam diri, bengong, main HP dalam kamar, dan terkadang tatapannya kosong. Dari tetangga-tetangga rumah pelaku sendiri menyatakan katanya demikian. Nah, terusan dari anak korban juga katanya ada ciri-ciri demikian, menyampaikan yang sama. Cuman saya dalami dari ibu korban karena si pelaku ini tinggal hanya dengan ibu di satu rumah itu. Saya tanyakan, sempat saya komunikasi dengan ibu pelaku. Katanya pelaku ini memang di rumah tidak ada gejala misalkan marah-marah atau bagaimana, enggak. Nah, cuman menyatakan katanya ya dugaan ke situ ada, tetapi bukti secara fisik saya nanyakan kalau memang ia dinyatakan ada gejala seperti itu, pernah dirawat tidak pernah. Terlepas dari sikapnya yang pendiam itu, rupanya pelaku gemar mengoleksi benda sajam, bahkan ia membelinya lewat online. Pelaku yang masih bujang ini memiliki setidaknya 4 jenis sajam yang sama dalam kamarnya. Benda itu juga dipakainya saat mengeksekusi korban. Jadi dapat disimpulkan, pembunuhan pada Nurholis telah direncanakan sebelumnya. Untuk itu nggak mau buang waktu, penyidik menginterogasi Freddy dan hasilnya adalah Freddy menceritakan tentang kisah hidupnya yang suram. Pria berusia 33 tahun itu merasakan perasaan aneh ketika bekerja di tempat pemotongan ayam milik korban. Perasaan itu seperti ia mendapatkan bisikan goib yang seolah menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang kejam pada sang bos. Selain bisikan goib, ia merasakan lemas, gatal-gatal, dan gangguan fisik lainnya sehingga membuat dirinya merasa ada yang buruk di tempat itu. Meskipun sudah keluar dan tidak bekerja lagi dengan korban karena rupanya usaha tersebut telah ditutup, gangguan yang dialami pelaku masih bisa dirasakan dalam tubuhnya. Wajah korban yang selalu terbayang dalam pikirannya seolah menggodanya untuk berbuat jahat. Jadilah ia pergi ke rumah Nurholis 2 hari sebelum kejadian dan memutuskan untuk rebahan di teras rumah korban. Kemudian terjadilah peristiwa penusukan yang disaksikan oleh istri dan anak korban sendiri. Lama Mas merencanakan bahwa Mas Freddy ini mau menyerang Pak Nurholis? Kayak tahun ini ya pokoknya kalau punya uang buat ancang-ancang saja kan. Jaga-jaga? Iya, kalau masuk ya. Siap-siap untuk apa nih? Siap-siap untuk membunuh Pak Nurholis? Iya, melukai kalau itu loh apa masih gangguan masih.
Tapi selama kerja nih Mas Freddy, hubungan Mas Freddy sama Pak Nurkolis atau mungkin keluarganya baik? Baik biasa. Pernah nggak mungkin ada perlakuan dari Pak Nurkolis ya yang mungkin menyakiti hati Mas Freddy sampai akhirnya Mas Freddy marah atau nggak terima? Enggak. Nah, nyiapin senjata yang pada saat itu digunakan oleh Mas Freddy nyerang Pak Nurkolis ini gimana Mas? Persiapkan saya di online. Tambahan informasi, pelaku awalnya dianggap murid korban, namun belakangan diketahui Freddy bukanlah murid Nurkolis. Meskipun pria itu adalah ustadz yang sering tausiah di desa setempat maupun di luar kota. Hanya saja, pernah satu kali pelaku datang ke tausiah korban beberapa bulan lalu, itu juga sepertinya terpaksa. Di sisi lain, barang bukti seperti sepeda motor dan sajam yang digunakan pelaku telah diamankan. Karena kejadian ini masih baru saja terjadi, pelaku masih ngantri untuk diperiksa kejiwaannya. Jika terbukti mengalami gangguan jiwa, pastinya pelaku akan mendapat hukuman ringan. Namun jika ia diketahui normal, sehat, dan bugar, maka ia harus menerima resiko terburuk akibat perbuatannya. Korban telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 8 pagi. Dihantar oleh jamaahnya yang tercinta, diiringi doa dari istri dan ketiga anak korban. Mereka tentu masih sangat syok, bahkan masih belum mampu melupakan bayangan buruk bagaimana ayah tercinta mereka harus meregang nyawa di kediaman mereka sendiri. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendoakan ya teman-teman, agar keluarga korban diberi kesabaran, kekuatan, serta ketabahan seluas langit. Dan semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan amal ibadahnya diterima, kemudian menjadi kunci untuk membuka pintu surga. Mia mau undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata. Jangan lupa tontonin videoku yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!